Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du, anak sekalian, kaif halukum? Arjukum fi sihatin tamamin wa hamasatin wa sururin. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menimba ilmu, ya, khususnya di fikih kelas 11 boarding ini. Dan pada beberapa minggu yang lalu, atau tepatnya 2 minggu yang lalu, saya sudah sempat bagikan materi tentang al-mawaris ini. Nah, hari ini kita coba bahas dulu apa dan seperti apa mawaris ini. Fikih mawaris itu sering juga disebut sebagai ilmu faraid, ya, ilmu faraid, ilmu waris, mawaris, ya. Ya, intinya adalah ilmu yang membahas tentang pembagian harta warisan, ya. Nah, kita coba ke definisi dulu, ya. Ma huwa al mawaris atau ma yuqalu bi al irth awil faraid, ya. Kata mawaris itu berasal dari kata al-warith, ya, atau al-miroth, ya, yang dari kata waritha yarithu warathan, ya, yang kemudian artinya adalah berpindahnya suatu harta, ya, yang sifatnya materi itu dari orang yang mati, yang sudah mati itu ke ahli warisnya, ya. Jadi perpindahan harta dari si pewaris, orang yang meninggal itu, ke ahli warisnya disebut al-miroth, ya. Nah, kemudian ilmu yang mempelajari hal terkait ini itu yang disebut dengan ilmu waris, ilmu waris, ilmu faraid, ya, sama saja. Nah, kalau misalkan kita menggunakan istilah faraid, maka al-faraid, ya, itu adalah bagian daripada harta peninggalan yang telah ditentukan kadarnya. Jadi kalau kita menggunakan kata mawaris dari kata al-irs tadi, artinya berpindahnya harta dari orang yang mati tadi ke keluarganya atau sanak familinya. Maka kalau kita menggunakan al-faraid dari kata farozo, iftarozo, ya, yang maf'ulnya adalah mafruḍah, artinya sudah terbagi, ya. Berarti al-faraid itu adalah apa? Ya, suatu harta yang sudah terbagi berapa-berapanya ke ahli waris, atau karena untuk anak berapa itu sudah ada kadarnya masing-masing, untuk anak perempuan berapa sudah ada kadarnya masing-masing, untuk misalkan saudara laki-laki, saudara perempuan, untuk istri, untuk ibu, untuk apa orang lain yang ditinggalkan itu jatahnya berapa-berapa, sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran ataupun dalam Al-Hadis. Maka ini yang kemudian disebut al-faraid karena sudah ada kadarnya. Nah, kemudian hartanya itu kan tadi prosesnya. Harta yang kemudian dibagikan kepada famili yang ditinggalkan itu disebut tarikah, ya, karena atau peninggalan, ya. Tarikah itu diartikan sebagai suatu harta yang ditinggalkan oleh pewaris atau orang yang meninggal, dan pembagiannya harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu secara definitif, ya, apa itu mawaris. Nah, kemudian apa sih yang melandasi kita harus mempelajari ilmu mawaris ini, atau syariat mawaris ini seperti apa sih kewajibannya? Ada di dalam surat An-Nisa ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita coba buka ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nis wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluts fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus
min ba'di wasiyati yusi biha audain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallahi innallaha kana aliman hakima. Ini masih dilanjut lagi sampai ayat ke-12 ya. Nah, kita coba artikan dulu ayat yang ke-11 ini. Dan Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian harta waris untuk anak-anakmu, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Jadi ketentuannya untuk anak laki-laki itu 2 bagian dan anak perempuan itu dapat 1 bagian, 2:1. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3. Kalau nggak punya anak laki-laki, anaknya perempuan semua dan itu lebih dari 2, maka mereka mendapatkan 2/3. 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Berarti kalau 2/3, misalkan ada duit 10 juta, ya 3 anak perempuan ini atau 4 anak perempuan ini, mereka berempat mendapatkan 2/3-nya. Berarti berapa? Sekitar 6, sekian juta ya. Kemudian, dan untuk 2 orang bapak atau ibu, bagi masing-masing mereka 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Biasanya pembagian waris itu tetap yang paling banyak itu adalah anak ya, paling banyak itu anak. Kalau selain anak itu kadang 1/6, 1/8 ya, enggak banyak ya. Misalkan nih orang tua itu dapatnya 1/6 ya. Fali ummihis fali abawaihi min likulli wahidin minhuma as-sudus, 1/6. Nah, jika tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, ya, maka ibunya mendapat 1/3. Nah, kalau nggak punya anak, dia itu belum nikah, ya, nggak punya anak jadinya kan, dia masih punya orang tua, maka ibunya itu mendapatkan 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya 1/6. Kalau punya saudara, dia bukan anak semata wayang, dia punya, misalkan punya kakak, punya adik, maka ibunya nggak jadi dapat 1/3, tapi 1/6, sama kayak tadi ketika dia punya anak. Nah, sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat. Jadi pembagian tadi itu setelah dilakukan pembagian atas wasiat-wasiatnya. Misalkan dia punya wasiat misalkan nanti untuk bikin ini, ada beberapa wasiat. Setelah wasiat itu ditunaikan, sisa hartanya berapa baru kemudian dibagi kayak gitu. Nah, juga sudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan dibayar hutangnya. Juga setelah bayar hutang. Jadi kalau udah dibayar semua hutang-hutangnya, sisa hartanya berapa baru kemudian dibagi. Jangan dibagi baru nanti hutangnya nggak dibayar. Jadi pembagian harta waris itu konsepnya itu setelah semua wasiat si mayit itu sudah dilaksanakan, semua hutang-hutang si mayit itu sudah dibayarkan, baru kemudian dibagi. Ya. Nah, tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Semuanya Allah Maha mengetahui. Nah, jadi pembagian ini langsung ya adalah Allah yang menentukan. Misalkan kayak tadi ya, si anak laki-laki kenapa dapat 2 bagian, sedangkan anak perempuan dapat 1 bagian. Bagi kita, kok nggak adil? Yang nggak adil itu kan menurut orang aja ya, relatif ya. Tapi menurut Allah, ya ini ya yang adil. Karena adil itu kan proporsional. Kenapa proporsional dikatakan proporsional? Karena kalau perempuan kan dia tidak punya kewajiban menafkahi keluarga. Kalau dia belum nikah ya tanggungan orang tuanya. Kalau dia sudah menikah tanggungan suaminya. Iya kan? Dia nikah juga dikasih mahar, nggak ngasih mahar. Sementara laki-laki dia kepala keluarga. Kalau nikah dia harus ngasih nafkah, ngasih kehidupan materi buat anak istrinya. Kalau nikah pun dia yang ngasih mahar dan lain sebagainya. Nah, sehingga karena memang peran laki-laki itu lebih berat dibanding perempuan, ya Allah memberikan laki-laki itu 2 bagian, sementara perempuan 1 bagian. Ya, oke. Ini
dasar hukum waris yang sangat jelas dan konkret ya, di ayat 11 dan 12. Lalu ayat 12-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain wa lahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thubun mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain wa in kana rajulun yuratu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus wa in kanu aktsaru min dzalik fahum syuraka'u fi thuluth min ba'di wasiyati yusa biha aw dain ghairu mudhar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Oke, itu di ayat yang ke-12. Artinya apa? Dan bagimu para suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Kalau istrimu itu punya anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat atau dibayar hutang-hutangnya. Nah, para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8. Jadi sama ya. Kalau ada istri yang meninggal, suaminya kalau nggak punya anak dapat 1/4. Kalau punya anak dapatnya 1/8. Sebaliknya, kalau suaminya yang meninggal, istrinya kalau nggak punya anak dapat 1/4. Kalau punya anak dapat 1/8. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tapi mempunyai saudara laki-laki ya atau seorang saudara perempuan ya, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Jadi kalau nggak punya ayah, nggak punya anak, tapi dia punya saudara, kakak atau kakak atau adik, maka dia kakak atau adik tadi mendapatkan 1/6 ya. Tapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka berserikat dalam 1/3. Jadi mereka mendapatkan 1/3 harta. Tapi untuk misalkan ada 2 orang, 1/3 buat berdua gitu ya. Sesudah dipenuhi wasiat dan dibayar hutang-hutangnya ya. Nah, jadi ini 2 ayat ya dari beberapa ayat yang menjelaskan tentang waris yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pembagian harta waris ya. Waris ini dia kadang-kadang menjadi fikih sendiri ya, fikih mawaris. Karena memang pembahasannya yang panjang kali lebar dan rinci dan banyak juga poin-poin ataupun variabel-variabel pembahasannya. Namun kita pelajari sedikit demi sedikit dulu ya. Nah itu tadi, itu dasar hukumnya ya. Lalu ketika dasar hukumnya seperti itu di dalam Al-Quran ada dan Allah tegaskan secara jelas, kira-kira hukumnya menjadi seperti apa? Apakah kita boleh mengacuhkan dan kita bagi secara kekeluargaan tanpa menggunakan ayat ini atau seperti apa? Ya kembali lagi, kalau kemudian kita sebagai orang yang beriman, ya kalau Allah sudah berikan syariat seperti ini ya ini yang dilakukan. Kadang-kadang orang dibaginya ya udah atas dasar kekeluargaan saja itu. Ya kalau begitu berarti buat apa tuh kemudian Allah memfirmankan ya panjang lebar di surat An-Nisa ayat 11 dan 12 ini. Apalagi dia sampai tidak berhenti sampai di situ karena ini juga menjadi salah satu instrumen fikih di dalam khazanah keilmuan Islam. Iya kan? Fikih mawaris namanya. Tentu kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman ya punya kewajiban untuk bagaimana kemudian di dalam kalau ada sanak famili kita yang meninggal harus kita gunakan ya apa yang sudah Allah dan Rasulnya tentukan dari urusan waris mewarisi. Nah, jadi begitu ya. Jadi memang bahwa dasar hukumnya jelas sehingga kewajiban untuk mengamalkannya pun ya jelas, maka tidak layak bagi kita untuk kemudian mengesampingkan hukum Allah dengan mendahulukan hukum yang manusia buat gitu kan. Itu tentu bukan hal yang bagus ya.
Baik, itu secara dasar hukum ya. Lalu rukun dan syarat waris itu seperti apa? Ada namanya al-muwarris, ada al-waris, ada tarikah. Al-muwarris itu pewaris. Pewaris itu siapa? Pewaris itu orang yang memiliki harta warisan yang telah meninggal dunia dan mewariskannya kepada ahli warisnya. Syaratnya adalah al-muwaris atau orang yang mati tadi benar-benar dinyatakan meninggal, baik secara hukum maupun medis. Ya, jadi itu al-muwaris. Kemudian ada al-waris, ahli waris. Ya, ahli waris yaitu siapa? Atau orang-orang yang memiliki hubungan nasab atau kekerabatan dengan siapa? Dengan orang yang meninggal tadi. Ya, baik itu akibat hubungan darah, akibat hubungan perkawinan, ya, atau kehambasahayaan, ya. Dan ahli waris adalah masih dalam keadaan hidup, ya. Kalau ahli waris sudah mati sudah tidak dapat. Yang dapat adalah mereka yang masih dalam keadaan hidup. Kemudian tarikah ini al-mal, ya, yang hartanya, harta peninggalannya. Yaitu harta atau hak yang berpindah dari al-muwaris, orang yang mati tadi, ke ahli warisnya. Harta tersebut dapat dikatakan sebagai tarikah apabila harta peninggalan muwaris tadi ya sudah dikurang, maksudnya adalah harta sisa dari apa ya, untuk pengurusan jenazah, hutang piutang, wasiat seperti yang tadi kita jelaskan ya. Baru kemudian sisanya itu dibagikan. Ya, jadi itu rukun dan syarat. Jadi ada al-muwaris, ada al-waris, ada ahli tarikah. Kalau ada orang kemudian orang membunuh saudaranya sendiri agar dia mendapatkan warisan, atau ada anak yang tega membunuh orang tuanya hanya karena ingin cepat mendapatkan warisan. Nah, dalam hukum Islam bagaimana? Ini justru dia tidak mendapatkan, diharamkan dari mendapatkan warisan. Itu sama aja dengan merampok ya. Merampok bapaknya sendiri. Tentu ini kejahatan yang malah double dosanya ya. Nah, justru orang yang kemudian membunuh orang lain, membunuh saudaranya, membunuh familinya, apalagi orang tuanya, karena ingin mendapatkan warisan, justru dia diharamkan dari warisan itu gitu. Justru tidak boleh dia mendapatkan warisan. Karena ketika orang membunuh saudaranya, dia diharamkan atau di stop dari hak waris mewarisi ya. Begitu juga orang yang keluar dari Islam, orang yang murtad itu juga sama ya. Nah, ini beberapa ketentuan. Oke. Terus sekarang sebab memperoleh warisan ya. Yang pertama adanya hubungan kekerabatan atau hubungan nasab ya. Hubungan nasab itu seperti apa? Hubungan nasab itu ya anak ya, atau kakak adik ya kan? Atau ibu ayah ya, yang memang ada hubungan rahim ya, yaitu memberi warisan atau al-muwaris dengan orang yang diwarisi, dan hal ini disebabkan oleh kelahiran atau hubungan darah. Jadi itu ya. Jadi yang pertama karena hubungan darah. Tapi ya tidak yang jauh-jauh amat, karena dalam nantinya ya, ini misalkan paman kan saudara juga, tante kan saudara juga. Iya, dapat kalau nggak ada ahli waris yang lain. Tapi kalau ada ahli waris yang terdekat, anak misalkan, atau orang tua, mereka tuh tertutup jadinya. Karena dalam konsep waris mewaris itu, yang mendapatkan waris itu adalah yang punya hubungan darah terdekat. Apalagi kalau ada anak, anak itu bisa membuat banyak kerabat lain itu tertutupi atau terhalang dari potensi dia mendapatkan warisan. Kenapa? Karena anak kedudukannya sangat kuat dan banyak memang dia jatahnya itu. Hingga itu sebab memperoleh warisan karena nasab. Ada juga karena hubungan pernikahan ya, hubungan pernikahan ya, misalkan karena suami istri, istrinya meninggal, suaminya dapat warisan. Suaminya meninggal, istrinya dapat jatah warisan juga. Ya. Hubungan pernikahan dalam hal ini adalah sebab mendapatkan warisan, dan hal ini terjadi setelah akad nikah yang sah. Ya.
dilakukan dan terjadi hubungan ya antara suami dan istri tadi. Jadi itu karena hubungan pernikahan. Kemudian ada karena al-wala ya. Al-wala itu apa? Ya. Al-wala itu karena hubungan memerdekakan budak ya, hamba sahaya. Ya, ini zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kan ya udah enggak ada lah. Jadi yang paling umum adanya hubungan kekerabatan atau nasab, dan yang kedua hubungan pernikahan. Itu sebab memperoleh warisan. Oke. Nah, sekarang ahli waris dari laki-laki ada 10 ya. Yang pertama yang paling kuat itu adalah anak laki-laki ya, al-ibnu. Summa al-ibnul ibn. Kemudian cucu laki-laki ya. Kemudian nomor 3 ayah. Nomor 4 kakek atau ke atas. Ya, nomor 5 saudara laki-laki ya, entah itu kakak, entah itu adik. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki. Keponakan ya. Walaupun jauh ya, seperti anak dari keponakan. Kemudian paman, kemudian sepupu ya, suami, bekas budak laki-laki yang dimerdekakan. Nah, namun dalam hal ini, dalam kondisi normal, kalau ada anak laki-laki, ini banyak yang nggak dapat kan. Ini bekas budak yang nggak dapat, anak laki-laki sepupu yang nggak dapat, ya kan. Anak keponakan apalagi ini nggak dapat juga. Jadi kalau ini anak laki-laki ini tidak ada misalkan, atau ayah ini tidak ada, kakek tidak ada, bisa aja keponakan dapat, terus sepupu dapat gitu. Cuma kalau ada anak laki-laki, wah sudah, yang lain itu nggak dapat jadinya. Iya, jadi cuma ini kenapa ditulis semua dianggap sebagai ahli waris? Ya itu kan potensi. Yang potensi mereka mendapatkan harta waris itu 10 orang ini. Tapi nanti apakah semuanya ini benar-benar mendapatkan? Tentu tidak. Ya dilihat dulu nanti anaknya itu ada atau tidak, orang tuanya ada atau tidak, saudaranya ada atau tidak. Nah, semakin ada saudara-saudara atau hubungan darah yang terdekat, maka yang jauh-jauh itu otomatis nggak dapet. Yang jauh-jauh punya potensi dapat kapan? Ketika si mayit ini, orang yang mati ini nggak punya saudara yang hubungan darahnya dekat. Anak misalkan dia belum punya anak, orang tuanya udah nggak ada semua, saudaranya udah nggak ada semua misalkan, atau gimana. Nah, baru nanti yang jauh-jauh itu punya potensi mendapatkan harta waris. Nah, kemudian dari perempuan ada berapa? Ada anak perempuan ya, sama aja sebenarnya hampir tadi. Anak perempuan ya, cucu ya, kemudian ibu, nenek, saudara perempuan, istri, dan seterusnya. Nah, yang jelas konsepnya sama seperti tadi ya. Yang diutamakan adalah yang terdekat hubungannya dengan si mayit. Oke. Hak waris yang tidak bisa gugur suami dan istri. Ya, tidak mungkin suami itu ya tentu ini dalam kondisi normal ya. Kemudian ayah dan ibu dan anak kandung. Jadi itu tidak bisa gugur. Istilahnya nggak bisa gugur tuh dalam ilmu fikih itu ada istilahnya mahjub. Mahjub itu nggak, dia termasuk orang yang berhak mendapat warisan, tapi dia mahjub, gugur. Ya, peluang dia mendapatkan warisan gugur. Ya. Kenapa? Karena ada yang terdekat dengan si mayit. Tapi yang tidak bisa mahjub itu siapa? Ya, suami istri itu tidak boleh mahjub. Ayah atau ibu itu nggak bisa mahjub. Anak kandung itu nggak bisa mahjub. Ya, jadi itu nanti anak kandung mahjubkan siapa saja itu nanti ada pembahasannya. Ya, ayah ibu mahjubkan siapa saja itu ada pembahasannya. Ya, baik. Nah, lalu siapa yang tidak mendapatkan waris? Ya, ada 7. Yang pertama budak laki-laki maupun perempuan. Jadi budak secara umum itu tidak mendapatkan warisan. 2, budak yang merdeka karena kematian tuannya. Ya, ini juga tidak mendapatkan. Bahkan budak ya, ini pembahasannya ya cukup untuk pengetahuan saja lah. Karena zaman sekarang sudah tidak ada. Budak wanita yang disetubui tuannya dan melahirkan anak dari tuannya. Kemudian budak yang merdeka karena berjanji membayarkan kompensasi tertentu pada majikannya. Kemudian nomor 5, pembunuh yang membunuh orang yang memberi waris. Ini yang tadi seperti saya jelaskan ya. Kalau orang membunuh ya malah nggak dapat warisan.
Kemudian orang murtad juga tidak mungkin mewarisi. Juga beda agama, nggak murtad tapi beda agama. Dari awal si misalkan saudaranya itu beda agama ya, otomatis menjadi tidak mendapatkan mewarisi. Ini 7 golongan yang tidak mendapatkan warisan. Ya, baik. Untuk hari ini itu dulu ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi pada pembahasan yang lebih detail tentang apa dan seperti apa dari masing-masing ketentuan waris mewarisi ya. Mungkin itu dulu, kurang dan lebih mohon maaf, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.